Apa itu AHP dan SAW? AHP adalah Analytical Hierarchy Process, suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan pasangan antara pilihan yang ada. Sedangkan untuk metode SAW dikenal dengan istilah metode pencari penjumlahan terbobot rating dari rating kinerja pada setiap alternatif yang ada di semua atribut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas akurasi informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dapat diakses dengan mudah. Dan untuk formula perhitungan SAW bisa dilihat di atas dengan rumus seperti itu, yang RIJ-nya itu nilai rating kinerja ternormalisasi, XIJ-nya itu sebagai nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria, dan max XIJ adalah nilai terbesar dari setiap kriteria, dan min XIJ itu adalah nilai terkecil dari setiap kriteria. Sedangkan untuk formula penggunaan metode AHP adalah sama seperti rumus di atas dan bisa dijabarkan seperti CL sama dengan alpha max dikurang N per N-1 atau CR sama dengan C1 per R1. Tahap-tahap SAW. 1. Peta metodologi peneliti. Peta. Kedua, metodologi penelitian. 3. Adalah tahap pengumpulan data kasar. 4. Data analisa. 5. Tahap implementasi. Dan 6. Tahap pengujian. Komponen data simple additive weighting atau yang bisa disebut SAW adalah analisis awal sistem, analisa awal sistem, yaitu adalah menentukan nilai dari setiap kriteria dulu. Nilai ini didapat dari 7 penelitian. Yang pertama didapatkan dari 7 kriteria penelitian, yaitu pertama adalah harga, lokasi usaha, yang kedua adalah pasar sasarannya, yang ketiga adalah keamanan, dan keempat adalah fasilitas umum seperti kamar mandi, tempat parkir, dan ATM. Dan yang kelima adalah perizinan. Perizinan di sini meliputi kelengkapan surat-surat seperti surat izin membangun bangunan, hak guna bangunan, serta sertifikat tanah. Dan yang keenam, tingkat keramaian. Tingkat keramaian di sini diperhitungkan apabila kendaraan melalui kurang lebih 50 unit per 15 menit dikatakan cukup ramai apabila kendaraan melintas di antara 50 unit sampai dengan 150 unit. Dikatakan sangat ramai apabila kendaraan melintasi kurang lebih 150 unit per 15 menit. Komponen SAW. 7. Luas bangunan. Luas bangunan adalah luas bangunan dari lokasi usaha tersebut. Nilai pada luas bangunan ini didapatkan untuk penelitian lebih lanjut. Tahap implementasi dan perhitungan. Langkah 1. Tampilan awal dari sistem, di mana untuk memasukkan bobot dan menampilkan hasil terletak di kolom sebelah kiri, sedangkan untuk menampilkan letak lokasi usaha akan ditampilkan pada kolom sebelah kanan dalam bentuk peta. Kandidat yang akan dilakukan dalam sampel perhitungan adalah toko 19, toko 9, toko 73, toko 10, toko 7. Langkah SAW nomor 1. Kriteria yang akan dijadikan acuan. Langkah SAW nomor 2 adalah harga, pasar, sasaran, keamanan, fasilitas umum, perizinan, tingkat keramaian, dan luas bangunan. Tahap implementasi dan perhitungan. Langkah 2. User memasukkan bobot yang dia inginkan pada kolom pemberian bobot. Di sebelah kiri, user dapat memasukkan bobot yang diinginkan pada kolom masing-masing kriteria yang terlihat pada gambar 2. Langkah SAW nomor 4. Jumlah bobot yang dimasukkan harus sebesar 100. Langkah 3. Perhitungan dari bobot yang telah dimasukkan dimulai dengan membuat tabel rating kecocokan dari setiap kandidat pada setiap kriteria yang akan ditampilkan pada tabel 6. Langkah SAW nomor 5. Tahap implementasi dan perhitungan. Tahap ini adalah hasil dari vote didapatkan hasil toko 19 adalah kandidat terbaik, di mana semakin tinggi hasil yang didapatkan maka semakin baik kandidat tersebut. Pada gambar 3 ditampilkan hasil dari perhitungan sistem sesuai bobot yang telah diinputkan dari user. Akan ditampilkan 5 kandidat teratas dari seluruh kandidat yang ada. Tahap-tahap AHP. 1. Peta. 2. Pemodelan sistem. 3. Basis data. 4. Bahasa pemrograman. 5. Data analisa. 6. Tahap implementasi. 7. Tahap pengujian.
Komponen AHP. 1. Pemodelan sistem. Dalam merancang suatu sistem, ada 3 macam perancangan yang harus dilakukan, yaitu perancangan proses, perancangan basis data, perancangan antarmuka sistem, perancangan proses menguraikan pemodelan proses yang dibuat yang terdiri dari konteks, kemudian diagram dan DFD. Komponen yang menyediakan informasi dari data warehouse yang ada bagi user dalam membantu mengambil keputusan. Menggunakan hierarki. Tingkatan pertama merupakan tujuan yang ingin dicapai. Tingkatan kedua merupakan kriteria lokasi yang terdiri dari harga atau HL sampai minat beli masyarakat atau MBM. Pada tingkatan ketiga merupakan alternatif lokasi yang terdiri dari Jalan Jenderal Sudirman atau JSD sampai Jalan Haji Said atau JHS. Hasil perhitungan kriteria lokasi. Proses perhitungan dan keluaran yang diharapkan untuk studi kasus mengidentifikasi pemilihan lokasi toko buku untuk pemperhitungan awal adalah menentukan nilai kriteria berdasarkan pertimbangan antara kriteria yang memiliki suara terbanyak dari 60 responden. Masukkan hasil nilai kriteria seperti tabel 3. Hasil perhitungan jumlah kolom kriteria. Mendapatkan jumlah kolom dengan rumus menjumlahkan nilai setiap sel pada kolom. Langkah selanjutnya, menghitung prioritas kriteria dengan cara jumlah baris dibagi dengan banyak kriteria. Hasilnya ditampilkan pada tabel 4. Hasil perhitungan jumlah matrik, perbandingan lokasi berdasarkan harga. Alfa maksimal 7,33 dikali 0,16 sampai 0,26 hasilnya adalah 4,25 CL atau 4,25 dikurang 4 dibagi 4 kurang 1 hasilnya adalah 0,8 CR. Habis itu 0,08 dibagi 0,90 hasilnya adalah 0,09. Karena CR lebih kecil 0,1, maka perbandingan konsisten langkah selanjutnya menghitung prioritas masing-masing calon lokasi toko buku berdasarkan nilai tertinggi dari pilihan responden. Sesuai pada lampiran 1 untuk masukkan nilai perbandingan lokasi toko berdasarkan kriteria harga seperti pada tabel 5. Nilai prioritas berdasarkan harga lokasi. Untuk mendapatkan jumlah kolom dengan rumus menjumlahkan nilai setiap sel pada kolom, langkah selanjutnya menghitung prioritas alternatif lokasi berdasarkan kriteria harga lokasi dengan cara jumlah baris dibagi dengan banyak alternatif lokasi. Nilai prioritas global berdasarkan calon lokasi toko buku. Alfa maksimal sama dengan 6,57 CL sama dengan 0,11 CR sama dengan 0,11 dibagi 1,24 hasilnya adalah 0,09. Karena CR lebih kecil 0,1, maka perbandingan konsisten langkah selanjutnya adalah menghitung nilai kriteria tiap calon lokasi toko buku untuk masing-masing kriteria dengan rumus prioritas masing-masing. Lokasi berdasarkan kriteria dikaitkan dengan prioritas kriteria hasil pada tabel 7. Berdasarkan hasil perhitungan total prioritas global yang diperoleh, maka dapat diambil keputusan lokasi yang paling baik dalam memilih lokasi toko buku, yaitu lokasi yang berada di JMB atau Jalan Mboya. Karena mempunyai total prioritas global tertinggi yaitu 0,29. Kesimpulan. Penggunaan dua metode AHP dan SAW keduanya memiliki kelebihan dan pengelolaan masing data informasi sendiri. Menurut kami, pengguna metode yang paling cocok untuk menentukan lokasi tempat usaha toko buku adalah penggunaan metode SAW. Karena metode ini menampilkan tidak hanya melampirkan data perhitungan secara matem, akan tetapi melampirkan informasi tentang lokasi luas, bangunan, tingkat keramaian, dan juga keamanan serta kenyamanan bagi pemilik maupun customer.